salam dan bahagia. Saya Madani Putra Huta Barat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, Ibu Rina Nenggolan, SPDK. Dan pada tahap-tahap ini kami akan melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Demikian, selamat menyaksikan. Sehat, semangat, antusias ya. Nah, tetapi dari chattingan kita semalam bahwasanya pertemuan kita kali ini ada yang dibahas. Kira-kira apa? Iya Pak, kita mau membahas Pak itu bagaimana kita itu meningkatkan minat dan motivasi anak dalam belajar. Jadi makanya semalam saya kirim Bapak bagaimana caranya kita supaya bisa meningkatkan motivasi, karena Pak saya lihat ketika saya mengajar di kelas, saya perhatikan motivasi dan minat anak-anak untuk belajar sangat minim sekali Pak. Bahkan terkadang di kelas anak-anak itu ada yang mengantuk ketika kita menjelaskan, bahkan kalau dikasih tugas tidak dikerjakan, dan ketika kita bertanya tidak ada yang mau menjawab atau memberikan pertanyaan. Yang pasti sepertinya saya lihat ketika saya mengajar, suasana pembelajaran itu kurang ada respon positif dari anak-anak Pak. Jadi saya melihat bahwa minat mereka, motivasi mereka dalam belajar sangat kurang Pak. Begitu Pak. Oh, berarti Ibu punya masalah pastinya. Masalahnya tentang minat belajar siswa di kelas. Iya, Pak. Yang bisa dikatakan rendah ya. Iya, sebetulnya mereka Pak kalau saya mengajar tidak tertarik begitu loh Pak. Oh iya. Jadi baik, menurut Ibu dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang ingin didapatkan? Itulah Pak yang mau saya pikirkan Pak. Menurut saya mengajar itu Pak, kita harus menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan media pembelajaran yang menarik minat anak-anak sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Begitu Pak. Nah, berkenaan dengan motivasi belajar atau siswa, kira-kira menurut Ibu bagaimana yang dikatakan punya motivasi yang bagus pada saat pembelajaran itu, bagaimana? Ya kalau memiliki motivasi yang bagus tentu mereka memiliki minat kan Pak. Ya. Berarti ketika kita mengajar mereka ada respon. Misal anak-anak yang bertanya, ada yang memberikan pertanyaan Pak. Berarti mereka mendengarkan apa yang dijelaskan sehingga muncul pertanyaan. Kemudian mereka mau mengerjakan tugas Pak, semangat mengerjakan tugas. Kemudian mereka mengatakan umpan baliknya, begitu Pak menurut saya. Oh iya. Jadi menurut Ibu kira-kira demikianlah kalau yang punya minat belajar. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa Ibu sampaikan indikatornya yang lebih terperinci tentang minat belajar murid ini? Indikator yang terperinci ya misalnya Pak, itu dia Pak, anak-anak memiliki respon. Kita bertanya, mereka memberikan jawaban atau mereka memberikan pertanyaan kepada guru terkait dengan hal yang belum mereka pahami. Dan itu pertanyaan muncul ketika mereka mendengar apa yang kita jelaskan. Itu dia Pak. Kemudian mereka mau mengerjakan tugas, mereka semangat begitu Pak. Jadi kira-kira apa faktor penyebabnya mengapa minat belajar murid di kelas itu rendah? Kalau saya lihat memang banyak faktor ya Pak. Mungkin minat belajar mereka yang kurang karena mungkin kurang motivasi dari orang tua, atau mungkin juga sudah tidak ada motivasi dari rumah untuk belajar. Ya di sekolah juga metode mengajar gurunya mungkin biasa-biasa saja Pak, atau bahkan guru mengajar tidak memberikan media yang menarik perhatian mereka. Mungkin kalau kita berikan media, mereka tertarik Pak untuk menggali apa yang mau diajarkan oleh guru ketika kita memberikan media. Dari masalah yang Ibu sampaikan tadi mengenai rendahnya atau minimnya minat belajar murid atau siswa ini, kira-kira apa menurut Ibu solusinya yang cocok? Solusinya, kalau menurut saya Pak,
memberikan media pembelajaran Pak, media yang relevan dengan kehidupan sekarang Pak. Zaman sekarang kan sudah zaman teknologi. Kita berikan media yang sesuai dengan perkembangan anak-anak, sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Nah, dalam memberikan media ini yang sesuai dengan kehidupan siswa. Iya Pak. Nah, berarti maksud Ibu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, iya Pak. Jadi, nah pasti tentunya ada langkah-langkah yang akan Ibu buatkan nanti. Langkah-langkahnya ini bagaimana kira-kira? Ya, langkah-langkah apa Pak? Langkah-langkah Ibu untuk melakukan meningkatkan minat belajar murid itu dengan menggunakan media itu, bagaimana langkah-langkahnya nantinya? Bisa jadi Pak, kita berikan media, misalnya media audiovisual ya Pak. Kita berikan video, ditampilkan sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kan banyak Ibu yang bisa menjadi media pembelajaran. Iya Pak. Banyak yang bisa menjadi media pembelajaran seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, kira-kira di antara media-media pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi itu, yang mana yang lebih memungkinkan untuk meningkatkan minat belajar? Saya rasa media audiovisual Pak. Kita memberi media audiovisual. Audiovisual ini nanti kira-kira ditayangkan bagaimana? Tentu menggunakan fokus ya Pak. Menggunakan fokus Iya. ya. Jadi, nah kalau seperti itu nanti kira-kira untuk melakukannya itu langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi, apakah perlu rekan sejawat atau siapa yang bisa Ibu ajak untuk melakukan kolaborasi? Tentu Pak, untuk menyediakan fokus kan tentu kita harus kerjasama dengan kepala sekolah supaya menyediakan fokus, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru satu profesi Pak, satu jurusan. Misalnya bertanya, misalnya materi ini mereka punya media video yang bagaimana, kita bisa kan saling kerjasama, saling bertanya kira-kira media yang pas yang kira-kira menunjukkan minat untuk anak-anak. Oke Bu, nah baik, pembicaraan kita ini sebenarnya sangat menyenangkan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Itulah Pak, terima kasih Pak buat arahan Bapak. Saya rasa mungkin untuk meningkatkan motivasi dan minat anak-anak itu perlu juga dari guru. Misalnya dalam mengajar Pak, kita perlu memberikan media yang bervariasi. Kita jangan hanya dalam mengajar contoh menjelaskan dengan berbicara ceramah, tapi kita perlu menunjukkan ini loh contoh videonya sehingga anak-anak tertarik. Karena zaman sekarang kan Pak, zaman teknologi, zaman IT, mungkin anak-anak udah biasa nonton video gitu Pak. Oke Bu, nah kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Itulah Pak, mungkin mudah-mudahan minggu depan akan saya praktek. Minggu depan ya Bu ya? Oke baik, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya, terlaksana sesuai dengan keinginan. Nah, berarti sekarang masalah yang Ibu hadapi sudah teratasi dengan solusi yang bisa Ibu temukan sendiri. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Anak-anak, pelajaran kali ini kita akan diobservasi oleh Bapak Guru kita, Bapak Madani Putra Huta Barat SPD. Bapak ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari sekolah kita, SMP Negeri 2 Sokam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Observasi ini dilakukan untuk melengkapi tugas aksi nyata yang akan dilakukan oleh beliau. Baik, kita mulai pelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat Bu. Ya, kita belajar ya. Seperti yang Ibu sampaikan minggu yang lalu, hari ini kita belajar materi yang baru dengan judul memilih untuk tidak berputus asa. Jadi kita memilih untuk tidak berputus asa. Iya, sebelum kita lanjut ke mengenai materi kita, sekarang Ibu jelaskan dulu sedikit mengenai mengapa kita belajar materi memilih untuk tidak berputus asa. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Bisa semua lihat ke depan, ke
layar bahwa ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Tadi sudah kita baca, kita jelaskan sekilas mengenai mengapa kita belajar materi, mengapa memilih untuk tidak berputus asa. Sekarang berbicara mengenai berputus asa. Siapa di sini yang pernah menghadapi masalah? Pasti semua pernah menghadapi masalah ya? Oke, ketika menghadapi masalah, siapa di sini yang pernah berputus asa? Ada? Iya, coba. Saya penasaran. Coba siapa ceritakan pengalamanmu ketika kamu pernah berputus asa. Apa penyebabnya? Karena minggu lalu ayah saya meninggal. Padahal 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Jadi sekarang saya seorang yatim piatu. Jadi saya sekarang ingin menjadi tidak sekolah lagi dan saya ingin masa depan saya hancur. Silakan. Kemudian tadi si Kristiani coba ceritakan kira-kira putus asa yang pernah kamu alami apa? Saya pernah putus asa tidak pernah melanjutkan sekolah karena adik saya masih banyak untuk disekolahkan. Adiknya banyak. Berapa bersaudara? 9. Kristiani anak yang ke-6. Si Kristiani merasa putus asa. Dia merasa bahwa tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Oke. Semua manusia yang namanya kita makhluk hidup tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Tetapi kita orang yang beragama, pasti kita ingat Tuhan untuk berdoa, mencurahkan masalah kita. Sekarang sebelum kita lanjut, kamu akan menemukan bahwa jika kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang paling menderita di dunia. Contoh tadi si Lampung bercerita dia adalah anak yatim piatu, merasa tidak punya sekolah tinggi, Kristiani bersaudara yang banyak, ekonomi pas-pasan, merasa tidak sanggup sekolah tinggi. Tapi lihat, kamu akan menyaksikan bahwa ada orang yang memilih untuk tidak berputus asa, bangkit dari keterpurukan. Mari kita lihat video berikut ini, yaitu Nick Vicious. Lay in your bed, you know
no one's looking at you, and you don't have to impress anybody. You're yourself. The fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future. It scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Is that fear paralyzing you? I just want to ask you today, do you think you have that? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm never going to get up? No. You are worth more than diamonds. All the diamonds in the world, you are so precious. Every single one of your hearts, you can do something. Not just something that you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. Life is worth living. When you find purpose. Itulah Nick, Mrs. tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahkan hanya masang telur bercampur dengan kulitnya. Tapi dia semangat kan? Semangat menjalani hidup. Apalagi kamu yang punya tangan, punya kaki. Tadi si Lambo, saya naik piatu. Bagaimana saya betul-betul dengan saya tanpa orang tua? Lambo punya tangan, Lambo punya kaki untuk bekerja. Zaman sekarang banyak orang kuliah sambil kerja kan? Itu ya jangan langsung merasa kamu saya hanya sampai tamat SMA saja. Iya, dari tontonan yang kamu saksikan tadi sudah menjelaskan tadi. Sekarang aku mau bertanya, apa yang bisa kamu petik setelah menonton video tadi? Siapa mau menjawab? Hah? Oke, Lambo. Iya, sekarang saya mau bertanya. Lambo, kira-kira apa yang kau dapat? Kita tidak boleh menyerah dalam menjalani hidup ini. Iya, berarti nggak boleh menyerah kan? Walaupun orang tua sudah tidak ada lagi. Oke, siapa lagi yang mau angkat tangan yang menjawab? Apa yang bisa dipetik dari video tadi menonton? Oke, Bagas, apa? Kita harus semangat. Semangat
Selamat pagi Bu, Selamat pagi Pak. bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa Pak. Mantap Bu. Nah, hari ini Ibu pengajar praktis saya sudah hadir di sekolah kita dan sekarang akan kita lakukan wawancara pasca observasi karena di minggu yang lalu kita sudah melakukan pra observasi, begitu juga observasi dan sekarang pasca observasi. Oke Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Perasaan saya ya sedikit agak lumayan lah ya Pak ya. Ada sedikit perubahan yang saya rasakan setelah kita kemarin Pak kita diskusi. Oh, berarti dari sebelum pra yang Ibu sampaikan kepada saya masalahnya itu setelah kita lakukan di observasi itu dengan media dan juga metode yang berbeda dari sebelumnya sudah ada perkembangan ya Bu ya? Ada perubahan Pak. Oke Bu. Nah yang selanjutnya apakah pembelajaran yang telah Ibu lakukan sudah berpihak pada murid? Iya Pak, saya tidak bisa mengatakan 100%, tapi saya mengatakan sudah hampir berpihak kepada siswa, yang mana dalam mengajar saya berusaha untuk memberikan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya ada anak-anak itu, saya kan Pak kita menggunakan audiovisual, jadi saya mengajar menggunakan audiovisual, tetapi ada juga anak yang belum paham. Setelah saya tampilkan videonya, saya jelaskan lagi dia Pak dengan bahasa yang gampang dipahami peserta didik, ataupun saya minta anak-anak untuk membacanya lewat buku bacaan Pak, lewat materi. Oke Bu, berarti pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, mengasosiasi kebutuhan murid. Karena memang kebutuhan murid itu tidak semua sama ya kan, bukan? Iya Pak. Ada yang cepat menangkap, ada juga pemahamannya ya bisa dipahami kalau menggunakan media atau metode yang berbeda dari temannya yang tadi. Oke Bu. Nah, menurut Ibu apa kendala yang Ibu rasakan pada saat melakukan pembelajaran? Ya, kendalanya ada beberapa Pak. Yang pertama hal teknis ya Pak ya. Misalnya kita mau menampilkan video, rupanya ketersediaan infokus masih kurang di sekolah, jadi kita harus kadang antri dengan guru yang lain, kadang kita tidak pakai, ataupun yang kadang kita juga dalam pemilihan video ya Pak ya, kita kadang kurang kita memikirkan video yang gampang dipahami oleh anak didik. Jadi kita harus mencari lagi mana yang kira-kira menarik perhatian anak didik untuk dia merespon pembelajaran kita. Oke Bu, berarti yang menjadi kendala itu yang pertama teknis ya Bu ya? Ya teknis Pak. Yaitu infrastruktur, Yang ya layar proyektor, fokus juga ya Bu ya yang masih terbatas. harus berbagi dengan guru yang lain. Barangkali pada saat Ibu ingin memakainya, mungkin guru yang lain juga memakai gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian ya kendalanya lagi harus memperbanyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran Ibu ya, mendownload video gitu ya Bu ya. Mempersiapkan PPT-nya PPT-nya juga gitu Pak, ya, Bu ya. Oke, yang baik. sesuai dengan kebutuhan anak didik. Ah. Setiap semester itu harus kita ubah Pak, karena kan setiap anak didik itu kan berbeda yang kita hadapi. Iya Bu, iya Bu. Kebutuhan mereka juga berbeda. Pasti. Bahkan kadang kita hadapi juga ada anak yang tahun ini semuanya semangat ataupun tandai semua, tapi kadang-kadang semester berikutnya kita hadapi anak yang bahkan tidak bisa untuk membaca Pak. Jadi iya, menghadapi ya. mereka kita harus menyesuaikan PPT-nya dengan kebutuhan anak didik. Oke Bu, berarti itulah yang mungkin menjadi kendala menurut Ibu yang harus diatasi ya Bu ya. Nah yang berikutnya Bu, apa menurut Ibu masih ada kekurangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan yang pada saat kita lakukan observasi? Saya rasa masih ada Pak yang kekurangan yang saya rasakan, misalnya mungkin dari saya sendiri kan Pak harus memperdalam lagi ilmu saya bagaimana cara menghadapi anak, karena kan tadi kan pembelajaran diferensial ya kan Pak, bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang si anak si A bagaimana kebutuhannya si B, jadi terkadang kita masih kurang mampu untuk mencapai itu Pak, untuk melihat kebutuhan mereka Pak. Oke. Kita harus berusaha lebih kuat lagi Pak. Berarti menurut Ibu yang menjadi kekurangan tentang kebutuhan anak didik ini yang harus kita bisa asosiasi mereka agar
kebutuhan mereka bisa tercukupi ya gitu ya. Iya Pak. Nah, agar mereka bisa lebih gampang untuk menangkap pembelajaran yang dilakukan. Iya. Itu tidak cukup dengan satu metode atau satu media ya. Iya Bu, Pak, ya. karena kan setiap Oh. anak ini kan berbeda-beda dia Pak kemampuannya. Apalagi menghadapi anak yang tidak bisa membaca ataupun hanya mengenal huruf saja, masih mengeja membacanya itu Pak. Kita harus lebih berpikir lagi bagaimana supaya kebutuhan mereka bisa kita penuhi. Oh iya. Nah, jadi bagaimana solusi yang akan Ibu buat untuk mengatasi ya masalah tadi? Itu dia Pak. Misalnya anak yang kemampuan membacanya masih kurang, tentu Pak kompetensi dasar yang kita terapkan kepada mereka tidak sama dengan anak-anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tentu kan Pak, tugas yang kita berikan juga berbeda dengan anak-anak yang lain. Misalnya dia masih menulis dan membaca, kita fokuskan mereka untuk menulis materinya supaya semakin lancar lagi untuk membaca dan menulis Pak. Dibandingkan dengan anak-anak yang lain, ya kita berikan tugas yang berbeda, memberikan proyek misalnya Pak, atau diskusi dalam belajar Pak, supaya mereka berkolaborasi dalam belajar Pak. Saya rasa mungkin itu yang perlu saya tingkatkan Pak. Oh iya, ya berarti memang kalau yang smart itu atau yang pintar itu hanya melihat PPT dan juga video itu sudah mungkin cepat paham Iya, ya Bu ya. cepat paham, Pak. Jadi Yang, dia tinggal kasih- yang sebagian lagi yang harus ditulis dulu ya Bu ya. Ya, tinggal kita biar mereka- lebih tambah pemahamannya. Iya Pak, kita memberikan mereka proyek ataupun tugas Pak. Tugas, Misalnya ya, kita project-projectnya. kasih video, mereka studi kasus, mereka mendiskusikan video itu Pak. Iya ya. Bagus Bu. Nah, baik, rencana pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya bagaimana Bu? Rencana pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya. Ya, itu tadi Pak, saya akan memberikan metode yang lebih bervariasi lagi. Oh iya Bu. Tidak terpaku pada metode hanya ceramah, menonton video. Kita berlakukan salah metode itu selama ini yang kita lakukan Pak. Saya lakukan sebagai seorang guru, metodenya sama kepada semua siswa. Jadi ke depan saya akan memberikan metode yang berbeda kepada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka Pak. Berarti metode-metode konvensional akan Ibu tinggalkan ya Bu ya. Ya, Lalu akan memperbarui metode yang lebih bagus lagi, yang lebih berpihak kepada murid ya Bu iya ya. Pak, iya. Bagus sekali Bu. Nah, yang terakhir Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kegiatan supervisi yang sudah saya lakukan? Saya sangat senang sekali Pak seperti sama Bapak karena membuat saya semakin tertantang untuk mengajar lebih bagus lagi Pak. Karena selama ini yang kita buat mengajar hanya terkesan menyelesaikan tugas, tetapi ternyata memang dalam mengajar kita harus berpihak kepada peserta didik. Artinya selama ini mengajar udah, tapi kita perlu melihat kebutuhan peserta didik apa yang mereka butuhkan. Saya rasa itu. Oke baik Bu, bagus sekali. Berarti dari yang kita lakukan praobservasi, observasi sampai pasca observasi ini, saya sudah mendapatkan bahwasanya Ibu senang, Ibu bahagia, bahkan bertambah pemahaman untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Semoga segala rencana dapat berjalan dengan maksimal ya Bu ya. Terima kasih Ibu.